Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa dan perusahaan yang sedang menyaksikan channel Siaran Agung Post Group bersama saya Sari Badin Basi, STKOM, MIKOM, sama Emilia Sudi mampir. Saat ini kami sengaja berkunjung ke kantor Kesra Kabupaten Ogan Ilir, bertemu dengan Pak Hendra Wijaya SI. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sehat berkat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul di sini, Pak Haji. Sehat, dengan sehat ini kan enak berkomunikasi. Insya Allah. Komunikasi ini menambah pengetahuan dan pendidikan juga pada masyarakat. Amin. Maka dengan itu Pak Bupati minta kepada dinas berinovasi. Inovasi inilah yang akan menyelesaikan segala percepatan pembangunan yang digelar oleh beliau. Maka dengan itu kami sudah bertemu dengan Pak Hendra Wijaya. Terima kasih. Sudah berapa kali kita tertunda ya karena sibuk. Hari ini juga ada kegiatan juga, nanti bisa dijelaskan secara singkat. Nah, untuk itu Pak Hendra Wijaya kami minta supaya menjelaskan inovasi dan implementasi tugas-tugas ke Kesraan ini ya. Pada Pak Hendra, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Pak Sarifudin selaku pimpinan Media Agung Pos. Ya, alhamdulillah Pak, kita hari ini dipertemukan kembali. Itu adalah suatu nikmat yang luar biasa. Saya sehat, Anda juga sehat, berkat firman Allah gitu kan. Karena sebelum hari ini kita sudah beberapa kali membuat janji tapi tidak pernah jadi. Itu karena kan ada beberapa hal kegiatan, salah satunya rapat. Seperti hari ini tadi ada rapat, itu persiapan untuk MTQ ya. MTQ tingkat kabupaten, tingkat provinsi di Kabupaten Lahat, insya Allah. Jadi kita dari sekarang sudah mulai melakukan perekrutan peserta, baik itu juga pembinaan terhadap Dewan Hakim nantinya. Nanti kita akan melakukan TC, pelatihan para peserta, dan juga nanti ada pelatihan untuk Dewan Hakim. Terkait daripada Kesra di kabupaten ini sesuai dengan visi dan misi Kesra, bahwa terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara fisik, material, dan mental spiritual, serta pencapaian pendidikan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak mulia. Maka dari itu, dari visi maka turunlah yang namanya misi. Misi ini, salah satu misi Kesra ialah yang pertama membina, membina dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Seperti apa membina, seperti apa meningkatkan kualitas masyarakat beragama ini. Itu kita dalam kehidupan sehari-hari kita melalui kegiatan bimbingan, terutama kita panggil istilahnya itu guru-guru TPA. Guru-guru TPA. Karena saya punya misi, jangan sampai Ogan Ilir ini buta huruf Al-Quran. Maka dari itu kita melalui kemarin kita sudah melakukan pembukaan TK Diniyah. Jadi seluruh guru ngaji yang ada di kecamatan, yang ada di desa, kita kumpulkan, kita lantik. Sebenarnya mereka itu secara garis besar mereka tidak ada honor. Mereka itu dengan ikhlas memberikan ilmunya untuk anak-anak Ogan Ilir agar mereka tidak buta huruf Al-Quran. Tapi insya Allah kita ke depan bagaimana kita mengusahakan memperjuangkan mereka untuk guru-guru ini, karena kasihan yang mereka ini Pak, istilah kata ini mereka guru PLT. PLT ini pengajar lillahi ta'ala. tidak ada honor. Kasihan sekali. Tapi mereka dengan semangat mau memberikan ilmunya agar anak-anak di Ogan Ilir ini dari dini tidak
ada yang buta huruf Al-Quran. Ya. Luar biasa sekali. Oh. Itu saya lupa itu ada ketuanya itu kemarin ngobrol sama saya di sini, dia minta bantu. Itu sudah berapa tahun di Nia ini? Kalau mereka ini itu meneruskan yang lama atau di zaman saya tahun 1 minggu yang lewat itu pelantikan yang pengurus baru. Ya, pengurus baru. Ya. Jadi selama ini mereka mengajar dengan lillahi ta'ala, tidak ada 1 rupiah pun gaji masuk ke kantong mereka. Ya. Itu tergantung dari orang tua yang mereka ngajar. Ya. Apa mau ngasih 10.000? Ya. Atau ngasih 5.000? Tidak ada ketentuan nanti. Ya. Bebas. Ya. Yang penting mereka ada infak ke sana. Iya. Ya. Kemudian ini salah satu yang kedua, misi Kesra ini memfasilitasi dan turut serta dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan rakyat. Yang salah satunya berhubungan dengan pengajar TPA yang ada di kecamatan-kecamatan. Saya beserta staf di Kesra ini mengupayakan bagaimana memperjuangkan agar mereka ini mendapatkan intensif, walaupun semacam kesejahteraan. Iya, istilahnya itu uang barokah. Walaupun tidak banyak, misalnya sebulan 100.000. Sesuai dengan anggaran kita yang ada, itu pun harus diusulkan. Artinya itu satu bentuk kepedulian dari kita, dari Kesra. Iya, salah satu kepedulian dari Kesra terhadap perjuangan mereka untuk meningkatkan anak-anak organ ilir ini agar tidak buta huruf Al-Quran. Salah satunya. Jadi melalui Kesra saya akan berjuangkan, insya Allah terkabul, hingga mereka nanti mendapatkan insentif walaupun tidak banyak, ada dari Kesra melalui anggaran APBD. Murid-muridnya itu dari mana saja, Pak Ustaz? Kalau muridnya ini istilahnya ini guru TPA ini itu muridnya murid di kampung. Jadi guru ini guru-guru ngaji kampung sebenarnya. Memang mereka ini dibentuk suatu wadah. Wadahnya organisasi itu ketuanya Pak, aduh lupa saya siapa lupanya itu. Dengan tekad yang bulat inilah mereka tiap kecamatan, tiap desa ada. Artinya muridnya tidak tertentu dia tamat sekolah atau tidak, yang penting dia mau belajar ngaji. Mau tua, mau muda, dipersilakan dia mengaji. Dengan SDM yang ada, mereka siap memberikan ilmunya kepada mereka yang mau mempelajari huruf-huruf Al-Quran. Jadi artinya jaringan untuk mencari akar permasalahan tidak buta huruf itu kita mempersiapkannya, kira-kira. Ya, kira-kira begitu. Jadi dengan adanya Kesra memperjuangkan untuk memfasilitasi dalam artian memberikan motivasi pada pengajar ini tadi, jangan sampai mereka itu istilahnya termenung berpikiran bahwa saya ini sudah sekian lama jadi guru ngaji, tapi tidak ada perhatian dari pemerintah. Sementara anak-anak yang ada di sekitar mereka butuh ilmu tentang baca Al-Quran ini. Mereka juga sifatnya bukan ada persyaratan-persyaratan, cuma kepedulian yang penting, dan yang penting mereka ngaji. Di sini hebatnya. Jadi hebatnya SDM guru-guru para TPA ini, mereka mau ada ataupun tidak, yang penting mereka memberikan ilmunya agar anak-anak mereka di sekitar mereka ini bisa mengaji. Apalagi nanti saya perjuangkan agar mereka ada honornya, istilahnya insentif sebagai uang barokah. Dan itu insya Allah mudah-mudahan terkabul. Saya perjuangkan, nanti saya pelajari aturannya gimana, regulasinya gimana,
agar tidak menyalahi aturan. Jangan sampai nanti kita sedang memberi, nanti ada bermasalah. Dan kasihan dengan mereka, Pak Haji. Uang sudah diberi, mengembalikan lagi, dan kasihan dengan mereka. Itu sering terjadi hal seperti itu. Tapi artinya untuk muridnya itu tidak ada batasan ya. Tidak ada usia dan pendidikan. Tidak ada. Yang penting mereka mau. Iya. Jadi untuk para siswa atau murid yang mau ngaji ini tidak ada batasan, Pak Haji. Yang seumur-umuran kita yang belum bisa ngaji. Sajim belum bisa. Boleh. Dipersilakan. Semua umur. Semua umur. Selagi dia mau, selagi dia ada semangat untuk mempelajari Al-Quran. Dengan senang hati, guru ini luar biasa sekali. Pembatasan dari kita karena kan ini menyangkut honor. Walaupun tidak besarnya tidak bisa kita sampaikan, kita melihat kemampuan kan. Kemampuan benar sekali. Berapa orang per desa perkiraan? Jadi untuk saat ini yang hadir kemarin itu waktu dilantik, minta lantik sama Pak Asisten 1. Yang hadir pada saat itu 400. Wow. Itu yang hadir. Nah, yang tidak hadirnya masih banyak. Masih ada. Artinya masih terus direkrut mereka yang mau membagikan ilmunya. Dan itu tidak membatasi siapa yang ada ilmu tentang Al-Quran mau mengajarkan kepada adik-adiknya, kepada masyarakat di sekitar. Tidak ada halangan. Buku-buku pelajaran seperti untuk baca Al-Quran itu seperti apa? Nah, ini yang kemarin sempat kita bahas dengan mereka, bahwa mereka juga butuh Al-Quran yang lebih banyak, dan juga buku Iqra untuk anak-anak yang lebih banyak juga. Nah, kita insya Allah nanti kita memfasilitasi, entah itu nanti dari Kesra sendiri, atau nanti kita berbicarakan dengan pihak terkait. Sumbangan mungkin kan bisa juga kita terima. Kalau ada donatur atau ada istilahnya tuh orang yang mau hamba Allah yang mau memberikan semacam donatur lah. Donatur sumbangan bersilakan. Dan itu nanti saya juga akan bicarakan ke pihak terkait, mungkin masalah ke dinas perpustakaan. Mungkin dia bisa memberikan buku-buku yang sifatnya keagamaan nanti untuk menambah wawasan para siswa-siswanya yang belajar ini. Waktu belajarnya itu jam-jam berapa atau tertentu atau ada semacam jadwal dari kita memberikan? Nah, untuk mereka ini, mereka belajar ngaji ini seperti halnya di kampung, Pak Haji. Jadi mereka ini tidak terdaftar jam sekian, enggak. Pagi anak-anak itu sekolah yang SD sampai sore. Setelah asar mereka baru ngaji. Ada. Yang misalnya ngajinya mau malam, ada. Artinya tentatif Tentatif. Tidak ini bukan istilahnya mereka di kelas, bukan. Yang penting mereka mau mengaji, gurunya disiapkan. Setiap saat tentunya kan. Selain dari itu ada kegiatan-kegiatan lain keagamaan yang digelontorkan oleh Kesra atau masalah kesejahteraan masyarakat untuk Kesra, dari Kesra seperti apa? Untuk ke depan, untuk saat ini kami lagi persiapan yang kita bahas tadi, Pak Haji, bahwa kita sekarang lagi persiapan untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi yang nanti insya Allah tuan rumahnya itu Kabupaten Lahad. Nah, kemudian kita juga sekarang lagi persiapan juga untuk MTQ tingkat kabupaten. Nah, insya Allah nanti diadakan di bulan 2 kabupaten. Tingkat kabupaten di bulan 2 di 2026. Itu yang lagi kita persiapkan sekarang. Ini terkait masalah lokasi. Untuk sementara lokasi saya baru ajukan ke Pak Bupati. Itu lokasinya di
Tanjung Raja. Tanjung Raja, ya, ya. Untuk sementara. Ibu kota kecamatan. Iya. Ya. Opsi kedua, mungkin lokasinya di Indralaya. Indralaya. Tapi bukan di Tanjung Senai. Iya, iya, iya. Ya. Kenapa? Kemarin Pak Bupati sempat nanya, kenapa mau diadakan di Tanjung Raja? Ya. Simpel sebenarnya. Saya ingin di Tanjung Raja itu dengan kegiatan MTQ. Ya. Jadi kita bukan hanya sekedar untuk sifatnya kegiatan keagamaan, ya. tapi juga di situ bisa menghimpun warga. Ya. Jadi perekonomian yang ada di situ nanti bisa meningkat. Ada efek ekonomi pada masyarakat luas, itu kan. Perekonomian masyarakat di Tanjung Raja itu bisa meningkat dengan adanya STQ. Masyarakat di sana bisa buka usaha, entah itu makanan, entah itu minuman ataupun jasa. Dan juga nanti di situ juga ada rumah-rumah yang bisa disewakan oleh warga sekitar untuk para kapilah. Berapa hari itu program? Kalau untuk pelaksanaan itu 7 hari. 7 hari. Dan itu nanti ada beberapa lomba. Salah satu yang nanti untuk MTQ, kalau STQ dia tidak ada lomba kaligrafi, tapi untuk MTQ dia ada. MTQ. Kalau pesertanya itu dari mana saja nanti? Kalau untuk tingkat kabupaten, yang kita persiapan sekarang ini 16 kecamatan. 16 kecamatan. Jadi tiap kecamatan itu ada 54 peserta. Lombanya apa saja? Apa? Lombanya apa saja? Lombanya salah satu itu tilawah. Ini hafiz. Kemudian ada kaligrafi tadi. Kemudian tartil. Tartil. Itu salah satunya. Tempat lomba tadi. Artinya lengkap lah nanti. Nanti ada beberapa kegiatan di situ nanti, dan itu nanti tempatnya terpisah, Pak Haji. Jadi untuk lomba gaji lagu nanti di panggung. Kemudian untuk lomba kaligrafi itu nanti ada panitia yang mengatur kondisi di lapangan. Kemudian untuk yang di tingkat provinsi, yang di Lahat, itu di Lahat nanti, itu juga berbarengan persiapannya Pak. Persiapannya, karena tingkat provinsi di bulan 5, tingkat kabupaten di bulan 2. Tapi persiapannya ini kita barengkan nanti. Di situ. Jadi agak-agak rame juga dia tuh. Rame. Agak repot Pak Haji. Sekaligus Agak-agak terkuras pikiran, terkuras tenaga, yang jelas fisik harus siap. Mohon doa Pak Haji, biar pelaksanaan itu nanti, baik tingkat kabupaten kami MTQ-nya, tingkat provinsinya juga, insya Allah organilir, mampu bertahan, menjuarai tingkat provinsi, insya Allah. Pak Kabak Kesrang, sudah berapa menit? Sudah 20 menit ya? Kita tidak terasa, tapi sudah banyak yang kita bahas ini. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi kegiatan-kegiatan yang di luar kegiatan tadi, ada yang diprioritaskan oleh Kesra untuk perencanaan. Untuk sementara belum ada Pak Haji. Mungkin kami masih fokus untuk persiapan MTQ kabupaten sama MTQ provinsi. Itu yang kami fokus sekarang ini. Fokusnya Dan itu dimulai dari sekarang. Dari perekrutan peserta, dari perekrutan Dewan Hakim, nanti mereka dilatih lagi. Kemudian lagi untuk Dewan Hakim juga dilatih juga untuk tingkat kabupaten. Dan itu ada istilahnya TC. TC. TC itu nanti untuk TC kita hanya ada di tingkat provinsi. Nanti kita beserta para
pelatih juga ikut serta di TC itu nanti. Dan itu akan dilaksanakan selama 7 hari, siang dan malam latihannya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kita akan berjalan dengan baik. Ya, Pak Kabak Kesra sudah tidak terasa 20 menit waktu kita berbincang ini. Tentunya harapan kita apa-apa kegiatan yang telah direncanakan dengan GBR-nya akan membawa nama Kabupaten Ogan Ilir. Insya Allah, amin. Ya. Mohon doanya Pak Haji. Ya, insya Allah kita doakan bersama-sama karena tugas di Kabupaten Ogan Ilir tugas kita bersama. Masih ada lagi yang perlu disampaikan oleh Pak Kabak Kesra? Iya. Jadi saya selaku Kabak Kesra Ogan Ilir mohon kepada seluruh staf saya, baik yang ASN ataupun yang non ASN ataupun yang P3K, mohon agarnya selalu kompak dalam segala hal, baik itu untuk mengurusi segala aktivitas di Kesra, baik itu masalah administrasi kantor, baik itu masalah kegiatan di lapangan. Harapan saya kita selalu kompak untuk seluruh staf saya, karena di sini kalau saya sendiri, walaupun saya Kabak Kesra tidak akan mampu menjalankan roda kegiatan yang ada di Kesra. Makanya itu kompakannya. Iya. Kompakan. Karena tanpa bawahan Kabak bukan apa-apa. Iya. Itu secara intern. Iya, dan secara juga intern luas pada masyarakat ada himbauan. Untuk masyarakat luas, mohon kepada khususnya masyarakat Ogan Ilir agar bisa mendoakan agar Kesra selalu bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya, agar bisa selalu membantu dalam segala hal. Insya Allah kami selalu siap membantu selagi kami mampu. Dan juga mohon doanya juga kepada masyarakat Ogan Ilir agar saya Kabak Kesra Ogan Ilir Hendra Wijaya dan juga seluruh jajaran Kesra Kabupaten Ogan Ilir jangan sampai tersesat di jalan yang terang. Karena kalau tersesat di jalan yang terang bahaya Pak Haji. Kalau tersesat di jalan yang gelap wajar, gelap. Tapi kalau terang tersesat rasa aneh ya, bahaya. Pemirsa, sudah 30 menit kita berbicara bersama Kabak Kesra Kabupaten Ogan Ilir. Rasanya tidak ada yang sia-sia menurut kita. Ini banyak hal yang kita dapatkan dalam waktu yang singkat. Maka dengan itu inovasi dan implementasi dari Pak Bupati kelihatan sangat berjalan di sini. Ada inovasi itu. Dan mungkin di season terakhir ada himbauan segala macam dari Pak Kesra. Silahkan kalau masih ada. Saya rasa untuk himbauan belum ada kayaknya. Ya, cukup ya. Cukup. Sebenarnya cukup. Bisa, itulah podcast kami sore ini. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.